إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب متن غاية التقريب شيخ أبو شجاع وإلى شيخنا بإمام وزوجته وأهل بيته المتوفين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب الجبار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. Faslun utawi iki iku fasal siji. Wajuludul maitati utawi pira-pira kulite batang bangkai tathuru iku bisa suci apa juludul maitah bidibaghi kelawan dan sama illa jildal kalbi kejaba kulite asu wal khinziri lan kulite celeng wama lan kulite kewan tawallada kang manak apa ma minhuma saking karone al kalbi wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine al kalbi wal khinzir. Pasal ini menjelaskan tentang tata cara atau salah satu cara untuk mensucikan sesuatu yang najis. Juludul maitah atau kulit-kulit bangkai ya, hewan-hewan ya. Baik hewan itu asalnya itu bisa dimakan, boleh dimakan seperti sapi, kambing, atau hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti macan ya, atau yang lainnya hina. Nah, ini ketika hewan ini mati maka menjadi bangkai. Kambing, sapi ketika tidak disembelih mati ya, matinya tidak karena disembelih berarti itu dihukumi bangkai. Hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya, tapi hewan itu tidak najis seperti macan ya, dan yang lainnya, ini ketika mati pasti menjadi bangkai, tanpa disembelih pun sudah menjadi bangkai. Nah, kulit-kulit hewan yang mati ya, yang asalnya dimakan matinya tidak karena disembelih, ataupun hewan yang mati yang aslinya memang nggak bisa dimakan dagingnya ya, ketika mati maka kulitnya ini berarti dihukumi najis. Kulitnya dihukumi najis. Nah, kulit hewan-hewan ini yang najis ini dari bangkai ini bisa suci. Caranya adalah dengan cara di double atau dibau ya, dengan cara disamak ya. Nah, cara disamak ini salah satu cara untuk mensucikan
atau membersihkan kulit-kulit bangkai ini, sehingga ketika nanti proses dibag atau samak itu sudah selesai, maka kulit-kulit ini dihukumi suci, ya, sehingga bisa dipakai untuk timba, ya, dipakai untuk sajadah, dipakai untuk dompet, ya, dipakai untuk sabuk dan lain sebagainya, boleh. Nah, caranya bagaimana untuk mensucikannya, yaitu dibag, disamak. Nah, cara menyamaknya bagaimana? Yaitu kulit bangkai itu diambil, ya, dilepaskan dari badannya, ya. Kemudian daging-daging yang nempel di kulit-kulit itu kemudian semuanya harus dibersihkan, ya, sehingga yang ada adalah murni kulit. Kemudian bulu-bulu yang di luar juga wajib untuk dihilangkan, wajib untuk dihilangkan, sehingga murni kulit. Setelah mengambil daging-daging, ya, yang nempel, kemudian mengeruk bulu-bulu yang masih menempel, ini semuanya hilang, tinggal murni kulitnya saja, maka ini kemudian proses, ya, itu proses mengambil kulit yang murni itu tadi. Kemudian disediakan satu ember atau gentong yang sudah diberi sesuatu yang khirif, ya, sesuatu yang sifatnya sepet, ya, kayak cara sekarang ya sabun, ya. Zaman dulu ya godong-godong kajaran, ya, kemudian dimasak sehingga menjadi sepet, ya, kemudian itu air yang sudah dikasih bahan-bahan tadi, ya, yang sepet itu nanti kemudian kulitnya dimasukkan di situ, direndam untuk beberapa hari. Nah, proses perendaman ini kemudian bisa menghilangkan bau dari bangkai itu, dari kulit itu, yang kulit bangkai itu, ya, kemudian menghilangkan segala macam hal-hal yang mungkin menempel dengan sesuatu yang yang direndam tadi itu, ya, sabun atau sekarang ya Baclean dan lain sebagainya, ya. Nah, setelah terjadi direndam untuk beberapa saat, mungkin beberapa hari, kemudian dikeluarkan, ya, ya. Kalau memang alat-alat tadi itu yang dipakai untuk merendam itu adalah sesuatu yang suci, sebenarnya nggak usah kemudian dibilas, nggak usah, ya. Tapi kalau memang menggunakan alat-alat yang untuk membersihkan itu menggunakan alat-alat yang najis seperti darkut tuyur, ya, teletong atau tae manuk-manuk, tae ayam, itu juga bisa dibuat ngerendam, ya, karena sesuatu yang sepet sifatnya sehingga menjadi kulit keset, ya, itu. Nah, kalau memang najis maka harus dibilas terlebih dahulu sehingga menjadi suci. Setelah itu kemudian dikeringkan menjadi kering sekering-keringnya, ya. Sekering-keringnya, sekira bau, ya, bau kulit yang bangkai ini kemudian tidak ada. Kemudian bila nanti, ya, dipakai untuk semacam wadah air, ini nggak ada sesuatu yang timbul dari kulit itu, ya, nggak bisa merubah air yang ditampung di kulit itu sehingga menjadi baunya tidak enak, ya, ini. Nah, setelah proses pengeringan selesai, maka itu menjadi suci, kulit itu menjadi suci, ya. Kulit bangkai tadi itu menjadi suci. Nah, ketika sudah menjadi suci, maka di keterangan kitab-kitab boleh dihibahkan, boleh dijual belikan, ya. Dan juga boleh dipakai sendiri untuk sajadah dan lain sebagainya, atau dipakai sendiri untuk menimba air. Nah, ini. Nah, zaman dulu dibutuhkan, ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak timba, ya. Oke. Nah, setelah proses selesai menjadi suci, ini terjadi perdebatan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Apakah ketika proses itu selesai dan dinyatakan suci sehingga boleh dihibahkan, diberikan, dijual belikan,
dipakai sendiri untuk kepentingan sendiri, apakah juga boleh dimakan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau al-mu'tamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengikuti qaulnya Imam Nawawi bahwa kulit bangkai yang sudah menjadi suci tadi itu tidak boleh dimakan, didadekno kerupuk kulit, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ini keterangan tentang menyamak kulit bangkai. Ya. Adapun jika proses penyamakannya itu tidak seperti yang saya jelaskan tadi, maka itu tetap tetap dihukumi najis. Seperti ada macan mati atau macan disembelih, ya itu otomatis macan itu disembelih, macan mati sendiri itu otomatis bangkai, ya. Kemudian karena bulunya itu sangat indah sekali, akhirnya proses penyamakannya tanpa menghilangkan bulu-bulunya, ya, tanpa menghilangkan bulunya itu yang dicari, ya. Ketika masih ada bulu-bulunya kemudian diproses sama dibak, maka tetap tidak bisa suci, ya, gitu. Karena apa? Karena sya'r atau bulu-bulunya itu juga ikut najis, ya. Sya'r dalam mazhab Syafi'i, ya, bulu-bulu bangkai itu juga dihukumi najis, ya, ini. Nah, kecuali ada bangkai yang memang kulitnya sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Seperti kulitnya anjing, kulitnya babi, atau kulitnya hewan peranakan dari keduanya. Ya, ada anjing kawin sama anjing menghasilkan anak anjing, berarti anjing hukumnya anjing. Ada anjing kawin sama babi, maka sama-sama najis pembulannya. Ada anjing kawin dengan kambing, maka kambing ini statusnya disamakan dengan yang haram, yang najis. Maka mengikuti Mengikuti anjingnya, sehingga meskipun wujudnya ini wujud kambing, tapi diikutkan kepada yang najis. Ya. Nah, kambing ini, ya, yang peranakan dari hasil campur antara kambing dan anjing, meskipun rupanya itu wujudnya wujud kambing, ketika kambing ini nanti bangkai, ya, maka tidak bisa dimanfaatkan kulitnya, ya. Gitu. Jadi ini maksudnya illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Jadi secara mutlak yang tidak bisa dimanfaatkan kulitnya, ya, adalah kulit anjing karena memang asalnya memang najis, kemudian babi, kemudian peranakan dari keduanya atau dari salah satunya hasil silang dengan hewan yang suci. Wa azbul maitati utawi balunge batang, wa sya'ruha lan ulune al maitah najisun iku najis illal adamiya kejaba menungso. Nah, tadi yang saya terangkan bahwa ketika bangkai, ya, ketika ada hewan sudah menjadi bangkai, matinya tidak disembelih untuk hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, ya, untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya disembelih atau tidak mati, itu otomatis bangkai. Nah, dalam mazhab Syafi'i, tulang belulangnya, ya, meskipun sudah terlepas dari daging-dagingnya, terlepas dari darah dan lain sebagainya, ini, ya, tulang belulangnya hukumnya najis. Begitu juga sya'ruha, ya, bulu-bulu yang ada di kulit itu. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Bulu itu apakah memang dihukumi batang, bangkai atau tidak? Wong bulu itu, ya, ketika dicabut nggak punya nyawa, ya, dicukur juga nggak berpengaruh, ya, kemudian dibiarkan juga nggak berpengaruh, nggak punya nyawa. Tapi menurut kaul yang muktamad, pendapat yang muktamad, bahwa bulu ini adalah hukumnya juga ikut najis tabaan,
karena mengikuti zatnya atau tubuh daripada bangkai itu, sehingga seluruh yang ada di bangkai itu hukumnya najis, kecuali memang bangkainya anak Adam. Ini manusia itu meskipun mati itu hukumnya suci ya, makanya dimandikannya itu karena apa? Karena memang hadas, menanggung hadas besar. Nah, ini. Maka kemudian ketika manusia itu meninggal dunia, maka ada 4 proses ya, yang walaqad karramna bani Adam itu. Nah, faslun utawi iki iku fasal. Kita beranjak pada pasal berikutnya. Wala yajuzulan ora wenang istimalu awaniz zahabi, apa nganggo pira-pira wadah saking emas, wal fiddati lan wadah saking perak. Wa yajuzulan wenang istimalu ghairihima, apa nganggo liyane az-zahab wal fiddah minal awani saking pira-pira wadah. Saya ulangi lagi, wala yajuzulan ora wenang istimalu awaniz zahabi, apa nganggo pira-pira wadah saking emas, wal fiddati lan saking perak. Wa yajuzulan wenang istimalu ghairihima, apa nganggo liyane az-zahab wal fiddah minal awani saking pira-pira wadah. Pasal ini ya, akan membahas tentang status hukum wadah-wadah ya, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas ya, ataupun apapun yang terbuat dari emas ya. Tidak boleh, hukumnya haram ya, hukumnya haram memakai tempat wadah atau wadah-wadah dari yang terbuat dari emas dan perak. Sendok, garpu, piring ya, yang terbuat dari emas, dari perak ya, kemudian gelas, kemudian ceret ya, kemudian apa lagi, kemudian pokoknya yang terkait dengan itu. Kalau yang laki-laki ya pena, pulpen emas ya, pin emas ya, pin emas ya, itu tidak boleh dipakai ya. Tidak boleh seseorang kemudian kaya raya kemudian membuat piring dari emas, kemudian ketika makan piring dari emasnya itu dipakai, garpunya dari emas, sendoknya dari emas, kemudian gelasnya juga semuanya terbuat dari emas. Nggak boleh, baik laki-laki ataupun perempuan ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki pena nggak boleh ya. Pin, gambar Garuda itu yang terbuat dari emas, mungkin milik pejabat negara, ini juga tidak boleh. Cincin ya, bagi laki-laki ya, terbuat dari emas, perak, nggak boleh. Dan kalung untuk laki-laki, kalau untuk perhiasan itu dibolehkan untuk hanya wanita ya, digunakan untuk hanya wanita, karena memang wanita adalah tempat perhiasan, memang kodrati ya, bersifat alamiah, natural, perempuan memakai emas-emasan ya, dan itu diperbolehkan oleh agama. Sementara untuk yang laki-laki ya, tidak boleh pakai emas-emas untuk perhiasan. Nah, untuk tempat wadah, garpu emas, sendok emas ya, kemudian apa namanya yang dipakai sehari-hari, mungkin apa namanya mobil pakai emas ya, kemudian HP dironyok emas ya, semuanya nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai, karena itu lebih menonjol sifat kesombongan, dan kesombongan itu memang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ya. Laki-laki dan perempuan haram hukumnya memakai piring emas, garpu emas, gelas emas ya, mobil emas ya, nggak boleh.
pulpen emas. Ya. Tapi untuk zina, untuk perhiasan, wanita boleh, laki-laki tidak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai giwang emas, ya, kalung emas. Kalau perempuan boleh, ya, pakai gelang, bingle, ya, cincin, kalung, semuanya terbuat dari emas. Tidak boleh memakai, ini juga tidak boleh ittihad, ya, tidak boleh ittihad, dibuat untuk perhiasan, ya. Contohnya gawe kucing-kucingan teko emas kemudian didekek nanggone lemari, ini juga nggak boleh, ya. Ini juga nggak boleh, ini hukumnya haram, ya. Jadi emas itu memang ya dilantakan, jadi emas lantaan ngoten mawon disimpan. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan wadah-wadah selain emas perak meskipun harganya sangat melangit, bahkan lebih mahal daripada emas perak, ya. Pokoknya yang tidak boleh adalah yang terbuat dari emas perak. Berarti yang boleh, pokoknya yang boleh itu lebih banyak daripada yang tidak boleh. Tidak boleh dari emas dan perak, yang boleh banyak, ya. Bahkan boleh juga dengan memakai wadah yang harganya bahkan lebih, ya, daripada harganya emas dan perak, seperti mutiara. Wah, keren, ya. HP-nya dipakai pentul-pentul mutiara, nggak masalah, ya. Yang penting bukan emas. Kemudian bikin piring dari mutiara, ya, jadi zamrud, ya. Pokoknya bebatuan al-ahjar al-karimah, bebatuan yang sangat mahal, boleh, ya. Apalagi marmer, apalagi beling, ya, tambah boleh. Ini pokoknya intinya dalam masalah ini, pemakaian ini, pokoknya yang diperbolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang, ya. Yang dilarang itu hanya wadah yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu boleh, meskipun harganya melebihi daripada harga emas dan perak itu sendiri. Kita beralih kepada pasal berikutnya. Faslun utawi iki ikulah pasal. Wasiwaku utawi siwakan. Mustahabun iku den sunataken fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Jadi kita bersiwak karena memang ada perintah dari Rasulullah SAW. Nah, bersiwak ini sesuai dengan namanya, zaman dulu bahkan zaman sekarang siwak itu terbuat dari terbuat dari kayu arok, ya. Ada namanya pohon namanya arok, dan itu kayunya memang dengan tekstur yang seperti itu, ya. Ada serat-seratnya kalau digigit, ya. Nah, pemakaiannya itu memang di kayu itu kemudian di berapa senti dikupas kulitnya, ya. Kemudian dikecok-kecok tengahnya seperti ini sehingga membentuk serat, ya, dipisah-pisahkan, ya, sehingga nanti bisa dipakai, ya, seperti halnya siwak. Jadi gudal-gudal, ya, kotoran-kotoran gigi itu semuanya bisa terkena sapuan bulu-bulu yang ada atau serat-serat yang ada di siwak itu. Nah, ada pemakaiannya dari kanan ke kiri seperti itu, kemudian balik 3 kali, ya. Kemudian setelah itu cetak atas ini juga diusap-usapin dengan itu, ya, dengan siwak itu, kemudian disesep, ya. Orang dulu, ya, karena memang itu biasanya diselipkan di telinganya seperti ini. Jadi siwaknya itu di telinganya seperti ini. Kalau sekarang dipakai tutupnya pena,
dimasukkan tutupnya pena kemudian bisa dipakai. Atau mingkul li khoshinin, ya. Kalau memang tidak bisa pakai dengan siwak yang umum itu, yang biasanya itu adalah dengan kullu khoshin, ya. Dengan setiap yang kasar yang sekira bisa mencerabut kotoran-kotoran di gigi, seperti sikat gigi kita itu, ya. Sikat gigi, ya, apalagi kemudian dikasih pasta gigi, itu kekuatannya itu sama dengan kita bersiwak, ya. Bahkan itu mustahab, sunat orang siwak, ya, pakai odol itu sikatan pakai odol itu sunat, sama hukumnya dengan bersiwak. Karena apa? Karena memang kita kehidupan sosial, ya, kita mesti ngomong-ngomong dengan orang lain. Nah, orang lain itu nggak nyaman kalau kita mempunyai bau mulut yang kemudian ketika saling bicara kemudian mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap, ya. Nah, kita harus menutup harga diri kita, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, dengan cara bersiwak itu tadi, ya. Nih, jadi sikatan kita, ya, itu kekuatannya sama dengan bersiwak, ya. Berarti membeli sikat gigi, membeli pasta gigi itu berpahala, ya. Karena apa? Karena kita akan melaksanakan kesunatan-kesunatan yang memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini sunat, ya, hukumnya sunat, sikatan, siwakan, atau dengan menggunakan kain yang kasar, ya, di ini setiap kali, ya. Atau dengan menggunakan tangan orang lain, ya, di kitab-kitab itu tangan orang lain yang kasar, itu pekerja kasar, tangannya kasar, itu boleh dipakai siwakan, ya. Tapi yang mosok kolu, ya orang mentolok. Kapan waktunya? Umum. Nah, setiap saat itu ketika kita bersiwak atau sikatan itu hukumnya sunnah. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Nah, kecuali satu waktu bagi orang tertentu, ya, yaitu setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur bagi orang yang berpuasa, baik puasa sunat ataupun puasa wajib seperti sekarang ini, ya. Maka tidak boleh siwakan, ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak bolehnya itu makruh, ya, bukan haram, ya. Karena apa? Karena nanti akan berimbas pada batalnya puasa. Apalagi siwakannya menggunakan sikatan pakai pasta gigi, ya. Maka ini dihindari, ya. Khusus bagi orang yang berpuasa, maka dia tidak boleh, ya, gitu. Makruh untuk bersiwak atau memakai sikat gigi, ya, setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Wa huwa utawi siwakan fi salasati mawadi'a. Fi salasati mawadi'a. Salasati mawadi'a. Mawadi'a ini sehat muntahal jumuk mafailu, berarti ini isim ghair munsharif. Menjadi mudhaf ilaih dibaca jar. Jarnya menggunakan fathah. Karena sehat muntahal jumuk, karena isim ghair munsharif, ya. Salasati mawadi'a ini tarkib adat ma'dud. Adat bilangan 3, salasati mawadi'a ma'dud, ya. Nah, ketika seperti ini maka antara adat dan ma'dud harus beda jenis katanya, ya. Kalau mudhof ilaihnya itu berupa mudzakkar mawadi'ah, maka adatnya ini muannas salasati, ya. Salasati mawadi'ah, salasati masajidah, ya. Fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan asyaddu iku luwih sanget istihbaban apane dan sunatakene. Ada 3 waktu atau 3 tempat, 3 kondisi di mana bersiwak itu sangat-sangat dan sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Wa huwa utawi asiwak fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan asyaddu istihbaban iku
Asyaddu iku luwih sanget istihbaban apane den sunatakeni. 1. Inda taghayyuril fami, ing dalem nalikane berubahe cangkem, ketika terjadi ya perubahan bau mulut, min azmin saking arai meneng suwe, wa ghairihi lan liyane azmin. Ya. Ketika terjadi perubahan pada bau mulut, ya kita bisa mengerti sendiri, kita sendiri yang punya, ya. Di sini dicontohkan min azmin wa ghairihi. Nah, ketika seorang itu diem saja, ya, ngelamun diem saja, nggak ada hawa yang masuk, nggak ngomong-ngomongan, ya, ini kemungkinan besar akan terjadi perubahan bau di dalam mulutnya. Maka saat itulah ya disunatkan siwakan atau sikat gigi. Wa indal qiyami minan naum lan nalikane jumeneng. Wa indal qiyami lan nalikane jumeneng minan naumi saking turu. Nalikane tangi, ya. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu. Bangun tidur, ya. Makanya kita kalau nggak pakai sikat nggak enak, ya. Maka itu memang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disunahkan kita habis bangun tidur untuk bersiwak atau sikat gigi. Wa indal qiyami ila sholati, wa indal qiyami lan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring sholat. Ketika kita hendak ya, melakukan sholat, ini sangat-sangat disunahkan, ya. Bahkan banyak hadis itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Rasulullah menyatakan seandainya gak memberatkan, pasti akan saya perintahkan ketika sholat untuk bersiwak. Nah, kalau diperintahkan benar-benar menjadi kewajiban, ya, maka akan berat bagi kita, ya, orang-orang Islam yang berada di luar Mekah yang tidak terbiasa dengan menggunakan siwak-siwak yang dari kayu arok, ya. Nah, tapi yang inti adalah ketika hendak melakukan sholat, maka sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Atau kita ya ketika kita hendak menuju masjid, ya, kita wudhu di rumah, ya, sebelum wudhu kemudian kita pakai sikat gigi terlebih dahulu. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita akan mukalamah ma'allah. Di dalam sholat, diandaikan kita akan berbincang-bincang dengan Allah. Ya, wong dengan manusia saja kita terkadang nggak nyaman ketika dengan orang-orang tertentu yang bau mulutnya itu tidak enak, ya. Apalagi adab ma'allah. Ya, gitu. Kemudian di dalam sholat jamaah banyak orang juga, ada kehidupan sosial di sana. Maka kita juga harus, ya, menjaga diri kita, ya, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini tentang siwak. Jadi waktu siwak, disunatkannya siwak bebas, ya. Kecuali satu hukum bagi satu orang, yaitu orang yang berpuasa, baik puasa sunat ataupun puasa wajib, maka dia tidak dianjurkan untuk bersiwak setelah matahari tergelincir atau setelah zuhur. Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i itu akan bisa mengancam keabsahan puasanya. Faslun utawi iki fasal. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Sittatu asya'a iku 6 pira-pira suwiji-wiji. Sittatu asya'a jadi mudhaf ilaih, jarinya menggunakan alamat harokat fathah. Karena apa? Karena isim ghairu munsharif. Ini terjadi perdebatan yang sangat panjang sekali, dari mana asya'a itu kok ghairu munsharif. Nah, ini
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli nahwu dan shorof. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Nah, kita ya, wudhu secara bahasa itu minal wado'ah, artinya mencorong. Ya. Orang yang wudhu maka wajahnya akan mencorong. Ya, setidaknya di dunia mencorong, bahkan ketika di akhirat kelak ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya ya dari asarul wudhu ini, ya, dari asarul wudhu. Ada sebuah riwayat pernah Rasulullah ditanya, Rasulullah, engkau umat-umat setelah kamu itu akan banyak sekali, padahal mereka semuanya tidak melihat engkau dan engkau tidak melihat mereka. Bagaimana kalau engkau akan mengenali umat-umatmu itu yang tidak hidup semasamu, ya, tidak kalangan sahabat tapi kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kita sekarang ini. Rasulullah mengatakan dari atharul wudhu. Ya. Dari atharul wudhu itulah nanti yang dibuat untuk ya Rasulullah nengeri, oh ini umat saya, ya. Karena apa? Karena ada istilah ghurran muhajjalin, ya. Wajahnya berbinar, kemudian tangan dan kakinya mengeluarkan cahaya. Ada 6 fardu-fardunya wudhu. Yang pertama an-niyatu, siji niat inda ghuslil wajhi, ing dalam nalikane basuh wajah. Ya. Jadi niat ketika basuh wajah. Niat ati ketika pertama kali banyu ngenani nak nggone pertama kali anggota wudhu ya wajah, ya sing dibasuh. Nah, ini niat di sini adalah niat di dalam hati, ya. Niat di dalam hati. Adapun niat yang dilafadzkan atau yang diucapkan itu diucapkan sebelum yang berada di hati, tidak berbarengan dengan dengan ketika membasuh wajah, ya. Jadi gambarannya adalah kita pertama kali ketika mau wudhu disunatkan terlebih dahulu untuk mencuci tangan, ya. Keran dibuka, dicuci tangannya, ya. Kemudian disinilah kita kemudian memulai dengan niat yang berada di mulut itu, yang dilafadzkan itu. Ya, niat apa yang diniatkan adalah izalatul hadas atau raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Ya ini. Ya. Ya ini yang paling menentukan adalah kata-kata li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas. Ya, ketika wudu. Jadi ketika niat nanti ketika di dalam hati, maka harus ada terjemahan dari kata-kata nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, ya. Jadi artinya itu ngomong aku niat, ya, menghilangkan wudu, menghilangkan hadas, ya. Setelah basuh tangan, ya, kemudian mengucapkan, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, ya. Kemudian mengambil air untuk kumur-kumur, mengambil air untuk istinsyak, nyesep banyu irung, ya. Kemudian setelah itu mengambil air lagi, ya, dua-duanya seperti ini. Kemudian baru ini sudah nggak pakai niat yang berada di mulut, tapi ini sudah pakai niat yang harus berada di hati. Nah, inilah yang dimaksud dengan an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat, ya, yaitu niat yang berada di hati, ya, yang harus jatuh ketika membasuh wajah. Ini yang pertama, ya, dari 6 fardunya wudu. Yang nomor 2 wa ghuslul wajhi, lan basuh wajah. Basuh wajah. Nah, ini basuh itu berarti harus ada sesuatu yang mengalir, itu namanya basuh, ya. Basuh. Nah, wajah itu mana? Wajah itu ma dhahara indal muwajah. Sesuatu anggota wajah yang nampak ketika orang itu berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi muntahadzakon, pokane
janggut. Kemudian popokane batuk niki. Nggih, nggon tukule rambut. Iki tulan. Nggih, tulan. Wa ardon, malang iku antara ini. Nah, ini. Iki galengane kuping iki supaya enggak air enggak melewati ini untuk masuk ke dalam telinga ini. Kemudian bunter. Nah, ini. Nah, berarti idhar ini. Nah, ini. Rambut-rambut kecil yang berada di sini ini kudu kena kabeh nih. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini batas wajah. Wajah inilah yang harus terkena sapuan air, basuhan air. Harus merata. Adapun di selain anggota wajah ini, maka itu di luar wajah enggak wajib untuk dibasuh, ya. Enggak wajib untuk dibasuh. Adapun orang yang mewajibkan, kita yang mewajibkan karena bagian dari ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Sarana untuk menyempurnakan kewajiban itu hukumnya wajib. Kita tidak bisa mungkin yakin kita itu sudah membasuh seluruh wajah, kecuali membasuh bagian-bagian tertentu untuk meyakinkan kita sudah membasuh wajah secara sempurna. Seperti di bawah-bawah sini. Nah, ini jadi hukumnya wajib tabaan, ya. Karena merupakan wasilah untuk kesempurnaan membasuh sesuatu yang wajib. Ini adalah ghuslul wajib. Ya, jadi rata, ya, dua ini. Nah, kemudian termasuk wajah adalah yang terletak di mata, ya, pojokan-pojokan mata. Ini semuanya harus steril dari kotoran-kotoran yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit wajah. Jadi blobok, ya, utawa pas sakit, kemudian ketika bangun tidur banyak sekali bloboknya yang ini dihilangkan terlebih dahulu semuanya, ya. Sehingga nanti bisa terbasuh semuanya, seluruh bagian-bagian wajah, ya, ini nanti akan terbasuh. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring, ya, ilal mirfaqaini maring sikut loro, ya. Ghuslul yadaini ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ya. Fardunya wudu yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan ke siku-siku. Nah, terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan itu harus berarti dari yadaini, jadi harus dari ujung-ujung jari terlebih dahulu sampai di siku, karena pakai ilah. Padahal enggak. Ilal mirfaqah ini, ilah di sini yang seperti takbir di dalam Al-Qur'an, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ilah di sini itu dimaknani atau bimakna ma'a, bukan bimakna ghoyah, ya. Bimakna ma'a, sumertane sikut loro, ya. Ora artine iku maring sikut loro. Nek kapan menggunakan maring sikut loro berarti enggak kebasuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i ilah di sini adalah bimakna ma'ah, ya. Jadi membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nanti ghuslul rijlaini berarti ilal ka'baini, itu ilah itu bimakna ma'al ka'baini. Ya. Jadi ketika membasuh kedua tangan berarti entah itu dari atas ini, pokoknya nanti mirfaqonya kedua sikunya ini nanti terkena, ya. Maka ini kemudian disunatkan untuk lebih memanjangkan ke atas. Nah, setengah lengan, ya. Setengah lengan ini. Jadi nanti inilah yang namanya nanti jadi muhajjalin itu, ya, sinar-sinar yang
berlebih ketika membasuh kedua tangan saat wudu ini. Nah, ketika seseorang itu membasuh sampai setengah lengan, maka otomatis ya kedua sikunya juga ikut terbasuh secara otomatis. Nah ini. Jadi ilal mirfaqo ini kalau pakai ila tumeka maring, maka sikutnya enggak terbasuh. Tapi ya, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ila di situ bimakna ma'a. Ya. Sumertane sikut loro berarti ikut terbasuh. Nah, yada ini itu mencakup apa saja yang berada di tangan, ya. Harus tersapu oleh air, ya. Ada yang berbulu tebal, maka itu airnya harus sampai ke bawah, ya. Airnya harus dipastikan sampai ke bawah bulunya. Kalau ada kotoran di bawah kuku, ini harus dihilangkan, ya. Bahkan kalau mengikuti syarahnya Kifayatul Ahyar, ya, seandainya ada wasah tahta di bawah ini kuku, tahta dhufrihi, ya, kemudian airnya tidak bisa masuk ke bawah kukunya, terhalang, maka wudunya batal, wudunya tidak sempurna. Ketika wudunya tidak sempurna pakai sholat, maka sholatnya batal, karena dia berarti masih ada hadas kecil. Ya, ini. Wa mashu ba'dir ra'si, lan ngusap sebagiane kepala, ya, sebagian kepala, ya, bukan sebagian rambut. Ngusap setengah sirah. Nah, setengah sirah, ngusap setengah sirah itu enggak sirah secara keseluruhan, tapi ini setengah, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya mayasduku alaihi ismul mashi. Pokoknya mengusap di bagian manapun kepala berarti itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Kalau mengusap bagian rambut, syaratnya rambutnya tidak keluar dari area kepala. Rambutnya masih berada di dalam area kepala. Kalau rambutnya sudah keluar dari area kepala kemudian diusap, maka usapan rambut yang di luar area kepala tidak sah. Ya, berarti orang itu belum mashu ba'dir ra'si. Seperti ya kita tahu bahwa kepala kita itu sudah ada, pokoknya yang ditumbuhi rambut itu kepala, ya. Nah, berarti ketika rambutnya kita sangat-sangat sangat-sangat tipis, ya, maka ketika diusap gini saja, ini berarti sudah otomatis mengusap sebagian kepala, ya. Tapi ketika rambut itu panjang, ya, kemudian diewer, sudah keluar panjang sekali, kemudian hanya depannya saja diusap dengan air, maka itu tidak sah, karena rambut yang diusap itu sudah keluar dari area kepala. Ini ba'dur roksi, ya. Kok gak semua kepala? Ya, karena memang Rasulullah SAW pernah melakukan ya wudu hanya nasiyatihi, hanya bagian kok cara kita bon-bonan sini aja yang diusap oleh Rasulullah. Ya. Tapi lil khuruj minal khilaf, maka yustahabbu mashu jami'ir ra'si. Karena ada yang mewajibkan, ulama lain yang mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala, wamsahu biru'usikum, ya. Itu ada wamsahu biru'usikum, itu berarti usaplah seluruh kepala. Kalau nggak salah mazhabnya Imam Maliki, ya. Wamsahu biru'usikum, seluruh kepala. Jadi wajibnya adalah seluruh kepala. Nah, karena ada yang mewajibkan, ya, maka lil khuruj minal khilaf, berarti sunnah untuk mengusap seluruh bagian kepala, berarti sunnah seperti ini. Ya, dikembalikan lagi ketika rambutnya memang rambut yang tipis. Nah, itu sudah berarti seluruh kepala. Hukum laki-laki sama dengan hukum perempuan, ya, dalam hal ini. Perempuan rambutnya panjang, kalau ditarik keluar dari area kepala, maka rambut yang diusap yang sudah keluar dari area kepala berarti tidak mencukupi.
Lah, ini wajibnya hanyalah mengusap. Mengusap itu berarti tidak pakai air, tidak membawa air. Ya, airnya habis ambil air, kemudian airnya dibuang, tinggal sesuatu yang air yang nempel ini aja yang kemudian diusapkan. Ya. Bagaimana Pak seandainya tak kelomo pisan? Tak kelomo pisan. Langsung di kepalanya disodorkan ke keran, kemudian keran dibuka, kemudian jadi kelomo kabeh. Boleh, wong mengusap saja boleh, apalagi mengusap saja itu sudah cukup, apalagi dibasuh, apalagi kemudian dicuci semuanya. Ya, maka boleh. Atau ditetesi, ya ambil satu cawuk seperti ini, kemudian ditetesi seperti ini. Boleh. Ya. Wong diginikan saja boleh, apalagi dikenakan air langsung. Nah ini. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini lan basuh sikil loro ilal ka'baini sumertane, langsung mawon. Dimaknani sumertane kemiren loro. Jadi kemirane ya kudu dibasuh kemirane. Ya. Kemirane kudu dibasuh, terkena. Ya. Sama dengan penjelasan ketika menjelaskan tangan. Seluruh bulu-bulu yang berada di mana? Di area kaki, maka meskipun tebal, maka air harus sampai kepada kulit di bawah bulu-bulu itu. Kemudian kotoran-kotoran yang berada di kuku ini juga harus dihilangkan. Ya. Diusahakan ya, di bawah kuku itu kemudian terkena air, ya, sudah terbasuh oleh air. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini lan basuh sikil loro sumertane ilal ka'baini sumertane kemiren loro. Nah, sunate iki wajibe nggih. Sunate dilebihkan jadi setengah wentis. Jadi dilebihkan menjadi setengah wentis. Sing nomor 6 wat tartibu lan tertib alama dzakarna, alama ing ngatasé perkara dzakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma. Tertib ya. Nah, tertib mulai niat, mulai basuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ini nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik maka tidak sah. Wudu dadane sikile sik, baru kemudian wajahnya, nggak boleh ya, harus tertib. Karena apa? Karena di ayat Al-Qur'an itu tertib ya. Di ayat Al-Qur'an itu tertib ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, itu disebutkan, ketika disebutkan secara urut tertib seperti itu, berarti harus dilakukan secara tertib. Ada mazhab lain yang mengatakan tertib itu tidak wajib, boleh kemudian diselang-seling ya. Wudu tangannya dulu atau kakinya dulu nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i sesuai di dalam kitab ini, tertib itu merupakan fardunya wudu. Nah, di sini tidak ada mengusap telinga. Ya, di sini tidak ada mengusap telinga. Ya, karena mengusap telinga itu hukumnya sunnah nanti. Ya, sunanul wudu, sunat-sunatnya wudu ada ya, mengusap telinga. Ada yang mengatakan bahwa mengusap telinga ya, bima'in jadid. Di dalam mazhab Syafi'i itu mengusap telinga bima'in jadid hukumnya sunnah ya. Ada yang mengatakan tidak, enggak bima'in jadid ya, telinga itu. Tapi nanti pada pembahasannya saya akan menjelaskan dulu bahwa ketika mengusap kepala itu juga langsung disertai dengan mengusap kedua telinga. Jadi tidak bima'in jadid ya, itu ada mazhab lain seperti itu. Jadi fardu-fardunya ada wudu ada 6. Pertama niat ya. Niatnya di sini adalah niat dalam hati ketika Ketika pertama kali ya mengenakan air di wajah. Kemudian yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Nomor 3 membasuh kedua tangan beserta kedua siku.
Ya, berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua kaki berikut beserta kedua mata kaki. Kemudian yang nomor 6 adalah tertib, ya, berurutan sesuai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunate al-wudu asyratu asya'a iku 10 pira-pira suwiji-wiji. Asyratu asya'a iku 10 pira-pira suwiji-wiji. Sunat-sunat ketika kita wudu ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu maca bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyatu maca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang mengatakan at-tasmiyah itu maca bismillah, ar-rahmanirrahim gak usah dibaca. Lebih baik disempurnakan. Ya. Sama dengan ketika memahami hadis tentang makan. Sambillah kul biyaminik kul mimma yalik. Ya. Sambillah, sebutlah Allah. Berarti sunatnya hanya menyebut bismillah saja. Kalau ditambahi bismillahirrahmanirrahim akan itu bid'ah, sama saja. Ya. Ya, tasmiyah itu ya bismillah. Tapi bagi mereka yang yang harus sesuai sunnah, ya itu gak boleh menambahi ar-rahmanirrahim, ya, tapi ya tanpa ada tambahan ar-rahmanirrahim. Ya kita sambillah tasmiyah ya umumnya apa? Umumnya ya baca bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini lan basuh telapak tangan loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokaken al-kafaini al-inaa ing wadah, ing kolah utawa ing bejana utawa ing timbo, ya. Jadi sebelum memasukkan kedua tangan, ya, ingin wudu, sebelum memasukkan kedua tangan untuk ngambil air, terlebih dahulu disunatkan untuk membasuhnya di luar. Ya, ngambil kemudian dibasuh di luar, tidak di dalam langsung dicelupkan, nggak boleh. Ya. Ini ada, makanya ketika untuk menangani COVID-19 ini ya dengan air mengalir, ya, dengan air, jangan langsung dimasukkan ke dalam wadah atau kolam, ya, atau timbo, enggak, tapi air mengalir. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan tangannya itu terlebih dahulu ada najisnya. Ya, ketika nanti nyawuk banyu, ya iki langsung ono najisnya, nanti jibrat kabeh dengan najis. Ya. Dalam COVID-19 ini jangan-jangan nanti tangannya ya ada virusnya, maka dibasuh terlebih dahulu dengan air mengalir. Wal madmadatu lan madmadah, kekemu. Nah, kekemu berarti memasukkan air ke dalam mulut, kemudian ada rohu fihi, ya, kemudian dibolak-balik di dalamnya, diupluk-upluk, ya. Boleh ketika ini disemburkan, boleh, dilek boleh. Ini kapan gak poso, dilek pisan karo ngombe pisan gak apa-apa. Oleh sunate, ya, dikeluarkan, bahkan wajib bagi orang yang puasa. Wal istingsyaku lan istingsyak, nyesep banyu irung, ya. Jadi banyu irung ini umum, madmadha istingsyak diperbolehkan, disunahkan bagi siapa? Bagi orang yang puasa juga. Tapi ketika puasa nggak boleh nemen-nemen. Takutnya nanti kesernak melebu bisa nanggone jero awake sehingga posoe batal. Nah, ini tadi. Yang nomor 4, wa mashu jami'ir ra'si, lan ngusap sekabehane kepala, sirah. Ya, ini khurujan min khilafi man aujabahu. Karena ada ulama lain yang mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala, ya. Maka demi untuk tidak berpolemik, ya, maka kita disunatkan untuk apa? Untuk mengusap seluruh kepala, ya. Tapi seandainya
cuman sebagian kepala saja sudah cukup mengikuti mazhab Syafi'i. Wa mashul udhunaini, lan ngusap kuping loro, dhahirihima jabane al udhunaini, wa batinihima lan jabane udhunaini bimain kelawan banyu jadi din kang anyar, ya, dengan air yang baru. Berarti mengambil selain setelah apa? Ngusap kepala. Nah, kalau nggak salah mazhab Hambali itu karena telinga itu bagian dari kepala, maka ketika mengusap kepala sekaligus mengusap telinga. Jadi gini kalau dalam mazhab Hambali. Nah, langsung gini. Nah, ambil air gini, kemudian gini. Nah, ya langsung nggak bimain jadid. Karena apa? Karena telinga bagian dari kepala. Kalau di kita tidak, ya, telinga tidak termasuk apa? Tidak termasuk rukun atau fardu yang harus diusap karena nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nggak ada di dalam Al-Quran itu ngusap telinga, nggak ada. Ya. Makanya itu sunat. Lah sunatnya itu bimain jadid. Ya. Bukan sisa dari mengusap kepala. Jadi setelah mengusap kepala 3 kali, nah, kemudian ambil air, kemudian diusapkan di telinga. Dzahirihima wa batinihima, jero lan jabane ngeten. Ya, ngeten. Bareng, nggih, enggak satu-satu gini. Tapi bareng, ya. Nah, ini bimain jadid. Itu sunate. Yang berikutnya wa takhlilul lihyatil kasati. Lan wa takhlilul lihyati lan nyelani jenggot al kasati kang ketel. Sunate wong lanang. Ya, wong lanang jenggote ketel yang harus dibasuh adalah zahirnya saja. Seperti ini, ya. Yang nampak tapi kemudian disunatkan untuk nyelani dari bawah seperti ini. Nah, dikenakan bawah kulitnya. Ini bagi jenggotnya yang ketel. Jenggot ketel itu ketika berhadapan-hadapan, kulit, ya, tempat cukulnya jenggot itu enggak kelihatan. Nah, tapi ini kapan jenggotnya arang ya kelihatan, ya, kelihatan. Ya, kulit di bawahnya juga kelihatan. Nah, ini orang laki-laki. Bagaimana kalau perempuan jenggotnya tebal? Wajib hukumnya, ya. Tahlil ini hukumnya wajib. Ya, karena di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan. Wedok kok jenggoten. Nah. Wa tahlilu asabiil yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro. Warijlaini lan driji sikil loro. Wa tahlilu asabiil yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro, warijlaini lan sikil loro. Ya, diselan-selani, ya. Di antara driji-driji itu kemudian dibulani mana, ya, diselan-selani. Pakai jentian yang yang driji-driji kaki itu pakai jentian satu-satu, ya. Oke, mulai dari kanan sampai pok kiri. Wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota kang tengen alal yusra ing ngatasé anggota kang kiwa, ya. Ini bagi anggota yang tidak bisa diusap secara bersamaan, tidak bisa dibasuh secara bersamaan, ya. Tangan, karo kaki, karo kuping, ya bisa bersamaan. Nggak ada istilah takdimul yumna alal yusra kalau telinga, ya. Ini khusus untuk kaki dan tangan, ya. Jadi disunatkan mendahulukan anggota yang kanan, berarti tangan. Nah, tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Wat taharatu lan sesuci salasan kelawan ping telu. Ketika melakukan proses wudu itu semuanya sunnahnya dilakukan 3 kali. Membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, ya. Mengusap kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, ya. Membasuh wajah 3 kali. Niat ya hanya 1 kali itu aja niat, ya. Wong ini toharo, ya, toharo. Oke.
Wal muwalatu lan muwalat, nuli. Nah, beda ini muwalat dengan tartib. Kalau tartib itu berurutan mulai 1 sampai 6 ya. 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 itu berurutan ya. 1 poin 2 dilakukan secara berurutan. Mualah ini langsung ya. Mualah ini langsung. Tidak ada jeda antara melakukan basuh anggota satu ke anggota yang lain, ini enggak ada jeda, langsung ya. Jadi habis basuh wajah ya, langsung basuh kedua tangan ya. Ini namanya mualah, langsung ya. Dari satu poin ke poin yang lainnya dilakukan secara langsung tanpa ada jeda. Ini namanya mualah ya. Sunnah seperti ini ya. Seandainya ada orang yang wudunya tidak pakai mualah, sah ya, karena mualah ini ya berlangsung antara satu poin ke poin yang lain, ini hukumnya sunnah ya. Habis niat basuh wajah kemudian ikut main sepak bola ya. Selama di wajah ini masih belum kering, maka kemudian dia bisa melaksanakan fardu selanjutnya. Kemudian setelah sepak bola 3 menit kemudian kejedeng lagi meneruskan ke tangannya ya. Ini berarti ada jeda antara basuh wajah dan basuh tangan. Ada main bola, ada main pingpong terlebih dahulu ya. Tapi kemudian dilakukan juga. Tapi selama yang ketika basuh wajah itu airnya belum kering, maka boleh diteruskan. Tapi kalau basuh wajah ya, sebelum basuh tangan dia bermain sampai kering, kemudian dia datang kejeding lagi basuh tangan meneruskan, maka itu tidak boleh mengulangi dari awal. Ini bedanya mualah dan tartib. Kalau tertib hukumnya wajib. Jadi tertib itu mulai 1, 2, 3, 4, 5 dilakukan secara berurut ya. Tapi kalau mualah itu keberlangsungan ya, keberlangsungan. Jadi dari poin 1 langsung poin 2, langsung poin 3, langsung poin 4, langsung poin 5. Enggak ada jeda waktu untuk melakukan antar poin ini. Nah, ini namanya mualah dan hukumnya sunnah. Sehingga ketika tidak mualah pun tidak apa-apa, syaratnya ya anggota yang dibasuh pertama itu belum kering. Faslun utawi iki iku fasal. Wal istinja'u utawi cewok wajibun iku wajib minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising. Ini sekarang bahasan cewok ya. Syariat Islam itu syariat yang sangat lengkap sekali. Bahkan masalah cewek itu diatur ya. Ini bahkan menjadi suatu kewajiban. Kenapa kok wajib? Iya, karena orang itu wajib untuk bersuci, menghindari Islam itu mengharamkan jibrat kotoran ya, mengharamkan sekali. Kecuali untuk uzur ya. Kecuali untuk satu penggawean ya. Jadi gak oleh seseorang kemudian tanpa alasan apapun kemudian ya adus kencing ya, nggak boleh ya. Harus wajib tatahur, bersuci, menghindari dari sesuatu yang najis ya. Nah, makanya ini diatur di dalam Islam. Islam itu bersih ya. Islam itu bersih sampai masalah-masalah seperti ini diatur. Wal istinja'u utawi istinja wajibun iku wajib minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising ya. Nah, ketika ada seseorang enggak pakai istinja ya, enggak cewok, enggak peper, langsung ditutup wae, maka itu berarti meninggalkan kewajiban ya. Berarti berdosa ya. Berarti berdosa. Kecuali kalau memang tempat tempat airnya sangat jauh dari dia kencing atau berak ya, seperti zaman dulu ya, berak di mana kemudian pulang ke rumah karena di rumah ada kolamnya, ono kolae ya, sing lanang karo gondal gandul nyekeli ya boleh ya. Tapi kan nanti cewek ya. Atau sebenarnya bisa dengan peper ya, karena secara cewek itu ada dua, ada cewek dengan air juga ada peper
Jadi ini kapan jauh dari tempat air ya bawa sesuatu untuk peper. Wal afdalu utawi kang luwe utama an yastanjia iku yen to cewek atau istinja itu artinya adalah bebersih saking kotoran, saking najise uyuh lan tai. Ayastanjia iku yen to istinja sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu summayut biu nuli ngetotaken sapa wong ha ing ahjar bil mai kelawan banyu. Ya, yang afdol itu orang yang cewek, orang yang bebersih dari kencing dan berak itu yang menggunakan kedua-duanya, peper terlebih dahulu, kemudian dicewai karo banyu. Lebih kuat menghilangkan najisnya, menghilangkan kotorannya. Ya, lebih meyakinkan menghilangkan kotorannya. Ya. Ini utamanya. Ya. Waya juzulan wenang an yaktasira apa yen to ngalap cukup sapa wong alal mai ing atase banyu tok, banyu bloko. Oleh istinja itu menggunakan air saja. Boleh. Ya. Boleh menggunakan air saja. Berarti ini pangkat kedua. Ya. Au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yungki kang bersihaken yungki utawa yangko mestine itu. Yangko kang bersihaken kang bersih bihinna utawa nggih yungki mawon. Yungki kang bersihaken sapa wong bihinna kelawan salasati ahjar al mahalla ing panggonan. Panggonan iki maksudnya ya panggonan metune uyuh lan panggonan metune tai. Boleh juga hanya peper, ya, menggunakan 3 batu saja, nah, atau 1 batu tapi punya 3 sisi, ya, gitu. Jadi yang paling kuat untuk membersihkan itu berarti kedua-duanya dengan peper terlebih dahulu, kemudian disusul dengan menggunakan air. Yang nomor 2 dengan air saja, yang nomor 3 ya dengan batu saja. Yang penting yungki bihinnal mahal, batu itu ya bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Ya. Nah, yungki bihinnal mahal ini ada beberapa yang harus diperhatikan batunya. Yang pertama batunya ya itu harus batu yang iso neresep. Ya, bisa neresep. Ya. Bisa neresep. Berarti contohnya watu kreweng ya. Atau tisu yang kemudian dipadatkan. Tisu kemudian dipadatkan, kemudian dibuat untuk untuk peper ya. Untuk istinja. Nah, ini. Yang nomor 2 ghairu muhtaram. Yang dibuat peper itu sesuatu yang bisa neresep dan tidak dimuliakan, tidak menjadi makanan. Ya. Gak boleh kemudian roti kering dibuat untuk, ya kan ada roti kering itu, ya keringnya atos sampai atosnya kayak watu. Nah, karena itu makanan. Ya. Dan tidak boleh dari sesuatu yang najis. Contohnya apa? Teletong ya. Teletongnya sapi ya nunggune aspal kepanasan terus jadi atos ya, itu nggak boleh. Karena apa? Karena sesuatu yang najis. Kemudian lagi tidak boleh menggunakan sesuatu yang menjadi makanan makhluk lain. Contohnya balung. Nah, nggak boleh kemudian istinja karo balung. Karena apa? Karena ini katanya menjadi makanan jin, ya nggak boleh. Nah, kudu nyeresep sing nomor 1 berarti nggak boleh dari marmer, ya. Ono marmer ubin, ya kemudian dipecah, kemudian digowo, kemudian kayak peper nggak bisa. Piring, gelas dari beling nggak bisa dipakai peper, ya beset kabeh malahan. Ya, ini. Itu syarat-syaratnya. Jadi batu itu berarti syaratnya itu harus iso nyesep,
ya. Kemudian yang berikutnya ghairu muhtaram, ya, tidak merupakan makanan manusia, tidak dimuliakan. Yang nomor 3 harus suci, tidak boleh najis. Ya, yang berikutnya adalah tadi tidak menjadi makanan, ya, makhluk lain. Fa idza arada mongko nalikane ngarepaken sapa wong al-iktisara. Al-iktisara ing ngalap cukup ala ahadihima ing ngatasé salah sijine alma wal ahjar. Ala ahadihima ing ngatasé salah sijine banyu lan watu. Falma'u mongko utawi banyu afdalu iku luwe utama. Ya. Ada 2 pilihan, batu saja atau air saja. Maka yang lebih utama menggunakan air. Ini ketika proses apa? Ketika proses cewoke atau pepere. Nah, sekarang adab-adabnya. Wayajtani bulan ngedoi sapa wong istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Wastidbaroha lan mungkuri kiblat fis sahra'i ing dalem ora-ora. Ya. Proses untuk ngoyo, untuk ngising, ya, tidak boleh tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh mungkuri kiblat. Ini fi sahra, ya. Iki wong bengen, ya, nggone galengan, ya. Nggone lapangan sing belum ada MCK di masing-masing di masing-masing rumah. Tapi sekarang sudah ada rumah-rumahnya. Ketika berada di rumah ya nggak berlaku ini. Ya, nggak berlaku ini. Ya. Ini fi sahra. Kalau di tanah lapang, ya, atau di tempat yang nggak ada pembatasnya, nggak ada panggonan ngamping-ngamping, maka jangan ketika ngoyo, ketika ngising, jangan menghadap kiblat atau mungkuri kiblat. Wayajtani bulan ngedoi sapa wong albaula ing ngoyo wal ghaita lan ing ngising fil ma'i ing dalam banyu ar-raqidi kang meneng. Ya. Banyu meneng, ya, contone nek ngene ndi. Jublangan, ya. Nah, ngene mburine omah iku ana apa tambak-tambakan cilik, iku aja langsung diblung, ya, ngoyo nduk ngene kono, ngising nduk ngene kono. Nah, karena apa? Karena ini nanti akan menyebabkan najis. Lagi wa tahta syajarati lan ing dalam ngisore wit al-musmirati kang cokwo, ya. Kang biasa berbuah dan buahnya bisa dimakan manusia. Ya. Ya. Gak oleh, ya. Karena apa? Karena nanti ketika berbuah sampai ngoyo ngising di bawahnya, kemudian ada buah yang jatuh mengenai itu, maka otomatis najis, gak bisa langsung dimakan. Lagi wafit toriki lan ing dalam dalan, gak oleh ndukune dalan. Nah, ngoyo ngising ndukune dalan, ndukune galengan tengah-tengahi. Ya, gak boleh. Wadzilli lan ing dalam aup-aupan. Ya, halte diuyui diwisingi, haram hukumnya, gak boleh. Karena apa? Karena itu menjadi tempat dibutuhkan manusia, ya. Atau di pohon yang memang ditujukan untuk ngaup, gak berbuah. Ya, tapi kanggone wong-wong ngaup, kanggone wong-wong istirahat, kanggone wong-wong singgah. Wasakbilan bolongan, ya, bolongan wideng, ya, leng, ya, lenge wideng, lenge iki. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu makhluk lain yang hidup di dalamnya. Wala yatakallamu lan ora kena omong-omongan sapa wong alal bauli ing atase ngoyo wal ghaiti lan ngising. Kok cara saiki yang nggawa koran. Jangan, ya, lebih baik secepatnya, lebih cepat lebih baik di dalam apa itu. Karena apa? Karena kita masuk saja Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais, malah nggawa HP, ya. Malah nggawa koran, nggawa buku, ya. Enggak, ya, lebih cepat lebih baik dituntaskan kemudian keluar. Wala yastaqbilu lan ora madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan.
wala yastadbiruhuma lan ora mungkuri sapa wong ing asyamsa wal qamar. Nah, ini juga di tempat yang yang lapang, nggak seperti kita di dalam rumah. Kalau di dalam rumah ya nggak ada istilah seperti ini ya. Tapi kalau terpaksa kita kencing, kita berak di luar rumah di tempat yang ini, maka usahakan nggak madep nggak madep srengenge matahari, juga nggak madep rembulan, dan juga nggak mungkuri ya, nggak memunggungi ya. Tapi kita mungkin bisa menghadap ke utara atau ke selatan. Faslun wallahu alam bisawab. Demikian pengajian pada sore hari ini, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar dapat memantau video-video selanjutnya di channel YouTube kami.